Dulu itu udah ada konsep ini tempat persembahan, semacam memuja gitu kan. Nah, mungkin orang yang awam memuja batu bukan. Nah, jadi ada sesuatu di sini yang gaib, tidak bisa diperumpamakan. Itu kan itu bahasa filosofinya. Mereka memohonlah kepada yang gaib. Zaman itu leluhur atau nenek moyang. Nah, itu, makanya ada ilmuwan arkeologi Gunung Padang ini fungsinya dulu tempat pemujaan arwah para leluhur. Nah, pemujaan di sini mungkin mindset yang dangka itu menyembah, bukan mati menyembah. Muja itu menghormati. Ibarat kita seorang anak harus menghormati kepada ibu dan bapak. Mengingatkan. Betul Pak, itu filosofinya. Nah itu di sini memohonlah kepada Sang Pencipta kan. Ini langsung lolos antara bumi dan langitnya. Ke ini ada lingkaran Pak di atas. Ini bukan kebetulan. Ini matahari di lingkar. Ya. Ini jarang terjadi Pak. Ini apa kebetulan kita menjelaskan sini itu bukan kebetulan. Karena Tuhan itu tidak mendengar apa yang kita sampaikan benar. Nah, ini ibu ini bukan kebetulan. Kita semua menyebut Bapak. Alhamdulillah. Indikator. Iya. Kenapa saya pas di atas? Pelangi lingkar. Itu simbol-simbol Pak. Ini 7 warna. Iya. Kalau habis hujan sih percaya kan? Ini nggak hujan apa? Iya. Nah, Pas itu. banget lagi di atas kita ya. Ya. Insyaallah. Ini kejadian. Ya, Nah ini Pak, orang tua dulu kenapa menciptakan batu ini segi 5? 1, Segi 5 ya. 2, 3, 4, 5 atau 5 sudut Pak? Atau 5 sisi? Iya, 1, iya. 2, 3, 4, 5. Karena Gunung Padang ini selalu identik dengan 5. Teras 1 atau halaman 1 hingga 5. Tadi saya katakan gerbang itu Pak tengah 5 gerbang. Tadi sebelah kiri itu ada 5 batu numpuk ya. Dan meja ini 5 sisi. Kenapa? Karena batu-batu ini dominan segi 5 Pak. Kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Bapak perhatikan di belakang Bapak juga Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun tipis Pak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ada juga yang 4 Pak. Iya. Yang paling banyak 5. Iya. Nah ini kenapa bahkan dilingkari 5 bukit Pak. Menghadap 5 gunung sejajar. Tadi Bapak nanya Gunung Gede, di sana Pak Gunung Gede. Ini lurusnya ke arah Gunung Gede Pak. Gunung Gede. Kalau di Cianjur mah yang Surya Kencana. Kenapa? Nah, orang yang nggak paham siapa itu Surya Kencana, itu ada definisi. Surya itu kan cahaya, Kencana itu perjalanan keemasan kemuliaan. Artinya Surya Kencana itu adalah jalan yang lurus atau jalan yang baik atau jalan bercahaya. Jadi dulu itu ada konsep itu jauh sebelum ada agama Pak. Tapi konsepnya sudah ada. Artinya apa? Orang tua dulu pencipta Gunung Padang ini orangnya sudah bertauhid. Yang dikatakan animisme, dinamisme sudah monotheism, sudah Tuhan yang esa. Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal. Dan apapun agamanya, ya Tuhan itu esa. Masa beda agamanya Tuhannya beda? Ya Tuhan itu ya Allah Pak. Kan itu itu diambil dari filosofi. Nah artinya bahwa Gunung Padang ini tidak ada sekat perbedaan suku ras agama. Orangnya datang ke sini saya hormatin Pak karena ini tempat kebudayaan. Itu Pak tidak ada perselisih paham. Silahkan di sini ada yang mau apa, yang penting tidak boleh merusak. Silahkan berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Ya. Saya sering Pak menghadapi dari Bali karena Bali dominan dengan tempat sini sangat menghargai Pak Bali itu. Di sini mereka bakar dupa, ini bakar dupa Pak. Dari Bali, dari Hindu, kabar doa. Saya hamba konsepnya seperti apa? Kenapa mesti ke timur? Karena itu simbolnya menyongsong matahari terbit. Karena menurut logikanya nggak mungkin ada kehidupan di muka bumi ini tanpa ada matahari yang bersinar. Kehidupannya hakikatnya sama yang menciptakan matahari itu siapa? Kan Tuhan. Pak. Tapi posisi mejanya memang di bawah begini atau kemarin dia setahu kami Pak dari dulu udah seperti ini. seperti ini Ya. ya. Jadi ada yang mengatakan ini dolmen. Sebenarnya bukan. Kalau dolmen itu ada penyangga, kata Bapak ada tiang. Iya. Nah, ini hanya begini aja. Jadi ini lebih ke batu datar. Maksudnya untuk persembahan. Lima tamunya berarti duduk kan Ya, lesehan iya, gitu ya betul. kita ya. Saya dapat bocoran dari penjaga dulu, saking santunya dulu, setelah mereka berdoa itu mau keluar dari sini saking ininya. Betul. Bukan ini mundur. Nggak boleh belakangin ya. Iya. Udah itu barulah. Iya. Karena dianggap tempat yang suci inilah. Nah, seperti itu Pak filosofinya. Ini ada simbol 5 pijakan jari tangan Pak. Kelingking, jari manis, jari tengah Pak,
telunjuk, ini jempol. 1, 2, 3, 4, 5 jempolnya sedikit pagi nih Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebagai pijakan jari tangan Pak. Seperti begini. Dari dulu udah seperti ini Pak. Nah ini. Dan menariknya batu ini mengandung nada itu daminatila da. Kayak gini Pak. Terus ini musim hujan nggak begitu garing suaranya. Nah, agak hampas lama Pak. Ya betul Pak. Kalau dibalik da, latina, mi, da. Betul Pak? Seperti itu. Sayang Pak, ini musim hujan jadi berendam air sehingga tidak begitu nyaring. Kalau lagi musim kemarau Pak, jangan dikit gini pun suaranya Pak bergema. Betul. Seperti itu. Ini mau main Kang Warman. Ya. Batu apa Pak namanya? Batu kecapi. Ini alasnya seperti kecapi Pak. Penontonnya silakan duduk di sini. Nah di batu kecapi ini Pak kita disuguhi dengan simbol ini. Itu kan tadi 5 pijakan jari. Ini kayak goresan gini. Iya. Nah kalau saya sih melambangkan ini kalau angka 1 Pak ya. Iya. Kalau huruf hijai ini Alif. alif. Nah sebenarnya alif itu kan tunggal. Tunggal itu esa. Siapa yang esa, siapa yang tunggal. Makanya di situ ada pesan yang itu. Iya. Allah. Bacanya dari kanan ke kiri atau dari kiblat ke timur. Ayatnya itu Pak. Di sini sudah ada Pak dari posisi Bapak. Cuman ini cekung, ini cembung, itu cekung. Nah ini keluar Pak, itu ke dalam. Nih. Oh iya. Iya, baca dari Iya, sini. Iya. betul. Betul. Allah tulisan lapas. Luar biasa Pak, udah ada simbol-simbol zaman dulu. Dan menariknya ini Pak, itu kan 5 nada tadi daminatila. Karena ini simbol esa atau tunggal. Bahasanya itu sang yang tunggal Pak dulu. Sang yang widi ya Tuhan yang esa lah. Ini suaranya nggak berubah kayak gini Pak. Sama Pak. Sama Pak. Ini tunggal. Teknologi. Teknologi Pak dulu makanya. Saya tidak bicara mistis Pak. Ini yang nyata aja. Bisa gitu. Dan ini menyerap api yang sangat kuat Pak. Sekarang Pak ini panasnya luar biasa. Karena ini matahari lagi terik Pak. Coba aja Pak. Ya kenceng Pak. Sangat kenceng. Katanya dulu Kang Diki Jainal Arifin suka ke sini juga. Kan saya yang sering mendampingi saya Pak. Kang Katanya Diki. dia ada semacam alien yang UFO itu sering. Oh saya sih kalau pemahaman ke situ saya belum nyampe Belum. Pak. Itu mungkin pengetahuan seseorang. Kalau saya sih nggak nyampe ke situ. UFO itu apa saya tidak tahu Pak. Alien itu apa? Yang jelas saya kalau di sini malam Pak, saya sering menyaksikan dengan kasat mata di langit seperti piring kuning terbang melayang. Itu aja saya yang sering saya lihat. Bukan saya aja. Misalkan Bapak kesini malam dan ketika bintang itu lagi cerah. Itu muncul rasi-rasi bintang di langit itu kayaknya pertemuan cahaya tapi membentuk cahaya yang melintas itu Pak di angkasa. Terus sering saya melihat itu. Nah, kemudian banyak cahaya yang jatuh kayak melintas kayak meteor gitu Pak. Sering terjadi di atas Bukit Gunung Padang. Nah, itu bukan mistis Pak, emang nyata, bukan kita merem itu, bukan ini ya dengan kelihatan nyata. Ya itu ya mungkin apa yang karena saya kalau UFO atau malam. Ya? Di sini. Suka sebenarnya sih Pak, Jaga juga terus. saya kan tugasnya ini jejak maung. Jejak maung. kaki. Itu simbol cengkraman. Saya jelaskan sebentar Pak. Iya. Saya juga dulu pernah tertipu Pak oleh mitos. Saya orangnya sekarang kurang suka dengan mitos-mitos Pak, tapi saya suka mistis. Perlu saya ilmiahkan Pak. Mitos dengan mistis beda. Mitos adalah suatu kejadian di masa lalu yang belum tentu kebenarannya. Simbol-simbol itu direkayasa di karang-karang. Oh ini ternyata salah. Nah, beda dengan mistis itu adalah suatu hal yang dulu terjadi apa adanya memang terjadi yang hubungan dengan gaib. Itu mistis. Nah ini Gunung Padang ini sebenarnya bukan tempat mistis sebenarnya.
logis, cuma orang tidak paham. Contoh saya tadi nanya ke Bapak, menurut mindset kita maung itu apa? Betul, maung itu kan harimau, binatang. Ada yang mengatakan macan, ada yang mengatakan harimau. Tapi saya nanya ke kakek, ke abah, emang laras di Gunung Padang teh aya tapak maung? Heeh. Saya jadi bahasa daerah. Kek, emang betul di Gunung Padang itu dulu ada jejak maung? Kata kakek, iya. Saya tanya, kek, maung itu harimau? Bukan. Katanya kan maung itu harimau, kek. Iya, maung itu harimau kalau di Jawa Barat, kalau di Sunda katanya. Nah, tetapi kalau di Gunung Padang, maung itu ada bahasa kirata, bahasa metafora. Nah, maung, maknya manusia, ungnya unggul. Jadi jejak manusia unggul. Lantas manusia unggul itu manusia yang apa? Manusia yang sakti, manusia yang hebat, manusia yang adiluhung, manusia yang perkasa. Itu kan Pak, itulah maung. Kalau bahasa inteleknya manusia unggul itu superhuman. Nah, kan Pak, itu lebih ini lagi lah. Nah, lantas apakah ini jejak harimau? Nah, dulu Pak bicara mitos. Saking saktinya harimau zaman dulu loncat dari timur, itu kan timur Pak. Batu pun berbekas. Secara logika kita, harimau itu binatang Pak. Batu ini keras, loncat sampai begini masuk akal enggak? Ini sekarang pakai pahat sedemikian rupa, apakah bisa sempurna ini? Tentunya enggak. Nah, artinya apa? Kita jangan bicara siapa yang mungkir inilah, jangan walau alam lah. Tetapi terjadilah kan begitu Pak. Atas izinnya. Kenapa ada cekungan ini? Ada cekungan ini, ada cekungan ini Pak. Nah, ini Pak, setelah saya hitung, kata kakek, itu ini apa? Pijakan kaki manusia 5 jari, cuman melambangkan 9 jari. Maksudnya apa? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa cekungan 9? Ini sebenarnya 5 pijakan jari. Dulu kan lebih besar Pak. Ini tangannya gini. Ini tuh ke sini Pak, ke sini kan, sini. Nah, ini ke sini. Ini 5 Pak, ke sini nih. Nah, ini lebih panjang ini. Nah, punten duduk di sini Pak. Nah, jadi orang tua dulu katanya ketika berdoa itu seperti ini. Ini ke sini Pak. Ini tumit kiri, tumit kanan. Yang namanya Ayang Prabu katanya dulu pegang kata gini. Nah, berdoanya begini sampai merenung Pak. Nah, tetapi wujudnya apa? Matahari terbit. Sunrise di sana Pak. Begitu. Nah, itulah sehingga dulu bagi orang yang awam kita, dulu itu ketika di sini masih memuja matahari. Nah, ini Siboya kan ke timur, bukan memuja, rasa berterima kasih, rasa bersyukur terhadap alam semesta, terhadap matahari. Hakikatnya siapa yang menciptakan matahari? Dalam Pak bahasa itu. Iya. Jangan dipahami semu pendek. Betul. Kenapa ini 9 katanya? Melambangkan 9 ini apa? Karena simbol angka tertinggi itu nilainya 9. Nah, kekiniannya ada yang namanya wali songo, wali 9. Sesungguhnya wali songo yang dekat apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, punten di bawah 2 lubang itu. Jadi lubang ada dalam tubuh kita itu ada 9. Siapapun orang yang sudah bisa mencengkram, kan? Lubang yang 9. Pengertiannya luas, mengendalikan, mencengkram, menduduki, menginjak, melangkahkan organ-organ ini secara baik dan positif. Tongkat itu kan kelurusan kepada yang tunggal. Itulah ciri manusia. Kalau lubang yang 9 terutama ini yang paling besar, kita sering berdusta, berbohong terhadap istri, terhadap suami, terhadap tetangga, terhadap pimpinan, terhadap bawahan, masih besar lidah, membohong, tidak jujur. Jangan harap kita menjadi manusia unggul. Pendusta. Itu Pak, filosofinya luar biasa Pak ini. Ini sederhana. Nah, kenapa dulu kayak gini? Kan ini prasejarah Pak. Belum ada tulisan, belum ada ABCD, belum ada hurufan yang lain. Simbol-simbol semua. Kenapa bisa dibaca oleh generasi itu terus Pak. gak rusak kan di batu istilahnya. Betul, kekal Pak, kuat seperti itu. Inilah filosofi matahari. Tapi harus sempurnakan katanya. Nggak ada barat, nggak ke kiblat. Jadi endingnya nggak ada. Menurut bahasa kita itu masjid maghrib itu masjidnya kan timur, maghrib itu kan barat. Nah, kan sini kalau kita udah memahami ke timur, barulah menengok ke barat. Di sini sampai tiduran Pak, sampai gimana sih di sini duduk, nah gitu sih. Sampai melihat matahari terbenam gitu kan. Sehingga itu kan masih maghrib, itu peradaban dulu udah ada bahasa dulu. Nah, di sana itu sudah Ka'bah endingnya. Itu kiblat Pak ke sana Pak. Ada Ka'bah di situ Pak.
juga itu ada Ka'bah. Nah, Ka'bah itu kan situs juga. Tadi Bapak nanya, ini ada makamnya, ada makam ini makom. Nah, Ka'bah itu kan makom juga. Makom Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim wafat di kubur itu kan. Itu kan tempat sujud pertama kepada yang tunggal. Mengingat, itu kan siapapun orang harus bersujud dah kepadaku kan. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang esa, dimanapun berada. Kan begitu. Itulah kebudayaan zaman dulu kan. Nah, sholat itu kita pas menghadapnya ke kiblat. Karena kita membelakangi sang surya mengikuti arah matahari itu terbenam ke sana, itu kan mengikuti ke sana sehingga dibuka dengan 2 subuh, tutup dengan 3 maghrib. Kita tidak paham kenapa kayak sekarang sehebat-hebatnya orang sholat, Allahu Akbar, Allah dirikanlah sholat kan begitu Pak. Sholat lah. Kenapa? Jangan mengakhiri waktu. Karena kita tepat jam 12 sang surya ada di atas kita. Asar jam 3,25, jam 3, sekian. Tinggi kita dengan bayangan itu Pak, udah saya cek di sini. Sama tingginya. Asar. Maghrib emang matahari sudah tidak ada, tapi cahaya masih ada. Isya matahari yang nggak ada, cahaya yang sudah nggak ada. Sang surya itu penyempurnaannya Pak. Ini saya mengkaji alam Pak, ilmu alam. Ternyata dulu udah hebat Pak, peradaban bumi-bumi ini dengan ilmu alam. Astronomi juga mungkin nanti. Astronomi betul Pak. Perbintangan di sini. Nah ini saya pernah Pak tujuan nanti saya jelaskan di bawah bendera. Itu saya ngantar Pak Haji dari Banten itu, dengan jamaah itu. Bersama Pak Kadis Cianjur.